Oke, malam kali ini kita akan belajar terkait Chimu Aporochito Senmong Soku atau profesi profesional dan pendekatan tim. Ya, jadi di sini kita akan membahas terkait bagaimana bekerja sebagai tenaga profesional dalam sebuah tim untuk memberikan layanan yang terbaik kepada si Ryosanya. Jadi secara sederhananya, materi ini mengajarkan bahwa pelayanan dalam bidang kaigo itu tidak dapat dilakukan oleh satu profesi saja, melainkan harus bekerja sama atau rengke dengan profesi yang lain seperti itu. Jadi di sini ada Tasokushu Renke atau Chimu Approach, yaitu kolaborasi antar berbagai profesi ya. Kayak Chimu Approach itu kayak pendekatan tim ya. Jadi di sini itu ada yang namanya Ryosa Chimu Keanu Chusing. Jadi pusat dari inti perawatan di sini adalah si Ryosanya. Ya. Di sini ada isi, ada Sika isi ya, ada dokter sama dokter gigi, ada Kia Maneja juga care manager, ada King Ring, tetangga Borantia, Kaigo Fukushishi, Sakai Fukushishi, ya social worker, ada Fukushi Yogo Senmong Ing. Ya, ada Riga Kuryohoshi, Yoshi, Kanggoshi. Semuanya itu berkolaborasi, bekerja sama membentuk sebuah tim untuk memberikan perawatan kepada lansianya. Gitu. Oke, di sini pengertiannya itu ada yang namanya Tasukusu Renke Chimu Approach. Itu apa? Itonaru senmonsei o motsu tasokusu ga chimu to natte ryosa o sasae au koto ni yotte tagai no senmonsoku to shite no nouryoku o katsuyo shite koka-teki na sabisu o teikyo dekiru. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan tim di Chimu Approach itu adalah berbagai profesi yang memiliki keahlian berbeda yang membentuk sebuah tim, ya, yang membentuk sebuah tim untuk saling mendukung layanan kepada pengguna. Ya. Jadi dengan memanfaatkan kemampuan masing-masing profesi, mereka itu dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif. Ya, Kokateki. Contohnya, misal, kalau misalkan ada lansia yang susah makan, dokter itu kan mencari dari segi dokter itu mencari penyebabnya apa gitu kan, mendiagnosis. Dari fisioterapisnya dia tuh mungkin melatih menelan supaya si riosanya itu bisa menelan. Ataupun kalau misalkan ada dari ahli gizinya kayak merubah tekstur makanan supaya dia itu lebih tertarik ke makanannya. Serta kalau misalkan dari Kaigo Fukushiki kita sendiri itu membantu dari Sokuji Kaijonya kayak gitu. Jadi satu masalah itu diselesaikan secara bersama kayak gitu intinya. Tasokusu ga sorezore no senmongsoku no shiten de jouhou susu ya asesmento o okonau. Mokuhyo ya hoshin o kyouyu shi sorezore ga jibun no senmonsei o hakki shite sougou-teki na enjo o okonau. Jadi maksudnya itu adalah setiap profesi itu mengumpulkan informasi dan melakukan yang namanya asesmen dari sudut pandang keahliannya itu keahlian mereka masing-masing. Itu. Jadi setelah itu mereka itu akan berbagi tujuan dan arah pelayanannya seperti apa, maka dia itu setiap profesinya akan menjalankan perannya masing-masing untuk memberikan bantuan secara menyeluruh terhadap si pasiennya. Tasokusu ga renke suru chimu o somu tame ni tagai no senmonsoku no o rikai shite iru koto ga zentei to naru. Jadi untuk membuat
sebuah tim yang bekerja sama antar berbagai profesi, setiap anggotanya itu harus memahami peran dan kompetensi dari profesi lain. Ya, jadi semua profesi itu harus memahami perannya secara sendiri-sendiri dari misal dari dokter seperti apa perannya, terus dari perawat perannya seperti apa, kaigo perannya seperti apa. Jadi harus saling memahami perannya masing-masing. Jangan peran orang lain yang dia pahami, tapi harus peran dari profesi tersebut. Ya, dengan begitu, ya, kalau misalkan kita udah memahami peran tersebut, maka tidak akan terjadi yang namanya tumpang tindih dalam pekerjaan atau kesalahpahaman dalam pekerjaan. Gitu. Karena setiap profesi itu udah punya tujuannya masing-masing kayak gitu. Ya, di sini kuncinya. Itagai no senmon shoku no o rikai shite iru. Ya, arti dari Cimo Approach. Terus yang selanjutnya pengertian dari tim. Tim itu sendiri apa? Ada moku hyoya, hosing o kyoyushi, onaji hoko ni mukete, tagai no senmon se o eh, katsukashi nagara no kyoryokushi au grupu. Jadi yang dimaksud dengan tim itu adalah kelompok atau sebuah kelompok yang berbagi tujuan dan arah yang sama dan saling bekerja sama dengan memanfaatkan keahlian dari masing-masing profesi tersebut. Jadi sebuah tim itu bukan hanya sekumpulan orang yang bekerja di tempat yang sama, tetapi sebuah tim itu harus memiliki yang namanya tujuan yang sama atau mokuhyonya, terus arah pelayanan yang sama dari hostingnya gitu. Sama harus bekerja sama kyoryoku. Nah, dan saling memanfaatkan keahlian dari masing-masing profesi tersebut. Seperti itu. Itu pengertian dari Cien. Memba wa senmongsoku dake de wa naku, kazoku, kingring no hito, borantia nadomo, fumareru. Jadi, membernya itu tidak hanya tidak hanya senmongsoku, tidak hanya tenaga profesional saja, tetapi termasuk juga borantia, orang terdekat, dan keluarga. Itu yang dimaksud dengan tim. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, Chikirenke, kerjasama. Apa itu yang dimaksud dengan kerjasama? Jadi, kalau misalkan tadi itu kita membahas terkait Tasoku Renke, yang dimana pengertiannya itu adalah bekerja sama antar tenaga profesional, maka di Ciiki Renke ini adalah kerjasama antar berbagai bidang dan sumber daya yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi artinya untuk membantu seorang lansia ya atau penyandang disabilitas tidak cukup hanya mengandalkan rumah sakit saja atau panti jompo saja. Kita itu harus melibatkan semua fasilitas ya dan organisasi di wilayah tersebut gitu. Makanya perlu yang namanya saling bekerja sama ya di tempat mereka tinggal itu. Misal di sini ada yang namanya si Cosong gitu ya. Si Cosong itu kan kayak pemerintah daerah atau kota kabupaten kayak gitu si Cosong. Nah, di si Cosong ini dia itu pemerintahan daerah yang merupakan penyelenggara ya bagi pelayanan kesehatan masyarakatnya. Dia itu merupakan penyelenggaranya gitu. Tugasnya yaitu kayak mengelola asuransi Kaigo misal, terus memberikan pelayanan sosial sama menyediakan bantuan kesejahteraan dan juga membuat kebijakan-kebijakan terkait pelayanan pada lansia. Itu tugas dari si Cosong. Terus di sini ya ada yang namanya Bioing atau Shinryojo, kayak rumah sakit atau klinik yang ada di wilayah tersebut. Jadi, fungsi dari klinik di sini yaitu memberikan layanan medis seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan, atau rawat inap. Terus ada juga yang namanya Zaitaku Ryoyo Sieng Bioing, yaitu rumah sakit pendukung perawatan di rumah.
Jadi rumah sakit ini itu mendukung pasien yang tetap tinggal di rumah. Kayak misal dokter tuh kayak bisa melakukan kunjungan ke rumah, terus memberikan konsultasi dan menangani kondisi darurat ketika dia tuh ada di rumah kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada Hokengsho di sini ya. Hokengsho tuh kayak puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, di mana fungsi dari puskesmas di sini yaitu menjaga kesehatan dari masyarakatnya, kayak mencegah penyakit, melakukan penyuluhan, misal, terus pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat, kayak gitu. Terus ada juga yang namanya Homong Kanggo Station, ya, kayak stasiun layanan perawatan kunjungan sini. Jadi yang dimaksud dengan Homong Kanggo ini si perawatnya itu datang ke rumah, ya, datang ke rumah si pengguna layanannya. Jadi mereka itu kayak melakukan pemeriksaan kondisi, terus perawatan luka ataupun pemberian dari obat-obatan tertentu. Gitu. Terus selanjutnya ada Homong Kaigo Jigyosho. Kalau Homong Kaigo Jigyosho itu kayak lembaga pelayanan Kaigo kunjungan. Ya, kalau Homong tuh udah pasti dia tuh mengunjungi kayak gitu. Lembaga pelayanan Kaigo kunjungan. Nah, jadi dia itu sebagai apa? Sebagai home helper, kayak home care kayak gitu. Yang dimana dia itu datang ke rumah pengguna kayak gitu. Biasanya orang-orang yang ada di Homong Kaigo ini kerjanya itu kayak membantu, misal kayak membantu mandi, memberi makan, atau berpakaian misal. Bahkan bisa juga membersihkan rumah dari si pengguna layanan tersebut. Kalau yang selanjutnya ada yang namanya Kaigo Hoken Shisetsu. Ya, kalau Kaigo Hoken Shisetsu ini udah familiar banget ya. Itu kayak fasilitas asuransi, eh, apa fasilitas yang ada di asuransi Kaigo kayak gitu ya. Kayak Shisetsu kayak gitu. Jadi dia itu kayak merupakan fasilitas tempat lansia menerima perawatan jangka panjang. Misal kayak Tokuyo misalnya kayak gitu atau Rojin Homu, Rokeng dan lain sebagainya. Pokok intinya instansi yang terdaftar di Kaigo Hokeng, di asuransi kesehatan Kaigo. Terus yang selanjutnya ada Borantia. Ya, Borantia Senta atau pusat relawan. Jadi di sini itu merupakan tempat yang mengkoordinasi kegiatan para relawan tersebut. Biasanya si relawan itu kayak membantu menemani si lansianya berrekreasi atau membantu aktivitas sosial dari pengguna layanan tersebut. Itu fungsi dari Borantia. Terus ada juga yang namanya NPO. Kalau NPO ini kepanjangan dari Non-Profit Organisasi. Jadi dia itu kayak organisasi nirlaba. Ya. Yang dimana organisasi nirlaba ini bertujuan untuk membantu masyarakat tanpa mencari keuntungan. Jadi dia itu kayak sukarela. Nah, kegiatannya itu apa? Kegiatan dari NPO ini kayak membantu lansia, pendidikan, lingkungan, atau kegiatan sosial yang lainnya. Kayak gitu. Itu tugas dari NPO. Terus yang selanjutnya ada Mingse Iing. Kalau Mingse Iing ini adalah petugas kesejahteraan masyarakat. Jadi mereka ini adalah warga ya. Warga yang ditunjuk pemerintah untuk membantu masyarakat di lingkungannya. Tugasnya apa? Ya tugasnya kayak mengunjungi lansia yang ada di wilayah tersebut, terus mendengarkan keluhannya, kayak jadi tempat curhatnya, kayak gitu. Bahkan bisa menghubungkan ke layanan sosial yang lain. Itu tugas dari Mingse Iing. Nah, terus yang selanjutnya ada Sakai Fukushi Kyogikai, nah, atau Dewan Kesejahteraan Sosial. Kalau ini merupakan organisasi yang menghubungkan masyarakat dengan kegiatan kesejahteraan sosial lainnya. Jadi biasanya itu mereka bekerja sama dengan relawan, terus dengan masyarakat, dengan pemerintah.
yang dimana tujuannya dia itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Terus yang selanjutnya di sini ada Fukushi Jimusho. Nah, Fukushi Jimusho itu kayak kantor kesejahteraan sosial. Tugasnya apa? Tugas dari Fukushi Jimusho ini, dia itu memberikan bantuan kesejahteraan kepada masyarakat yang membutuhkan. Misalnya, kayak bantuan ekonomi, bantuan sosial, atau perlindungan kesejahteraan. Nah, terus yang terakhir di sini ada Chiiki Hokatsu Shieng Senta. Kalau Chiiki Hokatsu Shieng Senta ini adalah pusat dukungan komprehensif masyarakat. Nah, jadi ini adalah pusat koordinasi ya pelayanan masyarakat yang dimana dia itu membantu seperti konsultasi dari lansia tersebut, terus mencegah kebutuhan dari kaigonya, ya misal kaigonya ada kebutuhan apa gitu. Terus koordinasi dari pelayanannya sama perlindungan hak-hak asasi manusia. Itu tugas dari Chiiki Hokatsu Senta. Jadi mereka itu bekerja sama membentuk suatu grup yang ada di lingkungan yang dimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah tersebut kayak gitu. Ya, itu pengertian dari Chiiki Renke. Nah, di sini ada pengertian yang lebih konkretnya lagi ya. Chiiki Renke itu adalah di mana Chiiki Renke wa seikatsu shite iru baya sono Chiiki de ryosa no motomeru seikatsu o shien suru tame ni okonau. Jadi maksudnya itu adalah kolaborasi masyarakat dilakukan untuk mendukung agar pengguna dapat menjalani kehidupan yang diinginkan di tempat dia tinggal maupun di tempat lain gitu. Jadi inti dari Ciiki Rengke itu adalah ya mendukung pengguna layanan agar tetap bisa hidup di rumah atau komunitas dengan nyaman dan mandiri itu. Jadi bukan harus dirawat di rumah sakit atau di panti. Makanya kalau misalkan udah lansia, biasanya para lansia itu lebih suka tinggal di rumah daripada di shisetsu. Nah, fungsi dari Ciiki Renke yaitu untuk mendukung penggunanya itu supaya dia itu bisa tetap hidup di rumah dengan nyaman, dengan tentram dan mandiri. Kayak gitu itu tugas dari Ciiki Renke di sini. Nah, Ciiki Renke wa chimo approach o gugenka suru tame no hoho no hitotsu to iu eru. Jadi, kolaborasi masyarakat itu merupakan salah satu cara untuk ya, mewujudkan yang namanya team approach atau pendekatan tim. Ya, kalau tadi Cimo approach itu adalah apa? Pengertiannya adalah suatu konsep atau cara berpikir bahwa semua profesi itu harus bekerja sama. Nah, tapi kalau misalkan Ciiki Rengke-nya ini itu merupakan cara suatu konsep yang dimana dia itu harus melibatkan berbagai sumber dari masyarakatnya. Tuh yang dimaksud Ciiki Renke dan Cimo Approach. Ya, saya ulangi lagi, kalau Cimo Approach itu merupakan sebuah konsep atau cara berpikir bahwa semua profesi harus bekerja sama, tapi kalau Ciiki Renke ini ya adalah cara menerapkan konsep tersebut dengan melibatkan berbagai daya sumber yang ada di masyarakat. Chiiki Renkei o Okonau tame ni Chiiki ni aru kakusu kikang ni suite rikai suru koto ga zentei to naru. Jadi, untuk melaksanakan yang namanya Chiiki Renke ini atau kolaborasi masyarakat, terlebih dahulu harus memahami berbagai lembaga yang ada di wilayah tersebut. Nah, artinya apa? Jadi artinya itu seseorang tidak akan bisa melakukan yang namanya Ciiki Renke jika tidak mengetahui apa saja, tidak mengetahui terkait lembaga apa saja yang ada di wilayah tersebut.
tugas-tugas dari masing-masing lembaganya itu apa kayak gitu. Terus kalau misalkan ada keadaan darurat harus menghubungi kemana gitu. Jadi Ciikirengke itu tidak akan bisa terwujud kalau misalkan kita tidak bisa mengetahui hal-hal tersebut. Gitu. Itu yang dinamakan dengan Ciikirengke. Terus selanjutnya di sini ada Ciikirengke ini Kakaru Kikang atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam kolaborasi masyarakat. Nah, di sini ada empat ya, empat lembaga. Yang pertama itu ada Kouteki Kikang, yaitu lembaga pemerintah. Jadi kalau Kouteki Kikang ini adalah lembaga yang dikelola oleh pemerintah. Ya, contohnya si Chosyong, ya, pemerintah kota. Ada Fukushiji Musho, kantor kesejahteraan. Ada Hokengsho tadi, puskesmas ya, pusat kesehatan masyarakat. Ada Shichosong Hokeng Senta atau pusat kesehatan pemerintah daerah. Terus ada Chiiki Hokatsu Sieng Senta Nado. Itu pusat dukungan secara komprehensif. Itu contoh-contoh dari lembaga pemerintah. Terus yang kedua ada Irio Kikang, ya, lembaga medis. Contohnya apa aja? Ada Bioing, ada rumah sakit, ada Shinryojo klinik, Zaitakuryoyo Sieng Bioing. Nah, atau bisa disebut dengan rumah sakit dukungan di rumah. Ya. Ada Shinryojo, ada Chiiki Irio Sieng Bioing Nado. Nah, jadi semuanya itu bekerja sama menjaga kesehatan si penggunanya. Terus yang selanjutnya, contoh dari Fukushi Shisetsu, fasilitas kesejahteraan. Ada apa aja? Ada Kaigo Hoken Shisetsu, Kaigo Hoken Shisetsu, terus ada Sogaisha Shieng Shisetsu, Shisetsu terkait disabilitas. Ada Kyotaku Kaigo Shieng Jigyosho, misal. Itu contoh-contoh dari fasilitas kesejahteraan, di mana fasilitas kesejahteraan ini merupakan tempat yang diberikan pelayanan terhadap perawatan pada lansia. Terus yang terakhir di sini ada sonota. Sonota ya, yang lain-lain. Contohnya apa? Ada Mingsei Iing. Ya, ada Sakai Fukushi Kyogikai, NPO, Burantia, Chiiki, Juming Nado. Ya, kayak gitu. Jadi di sonota ini walaupun mereka ini bukan tenaga medis, tapi mereka itu sangat penting dalam mendukung kehidupan pengguna layanan tersebut. Maka harus dilibatkan juga kayak gitu. Itu merupakan lembaga-lembaga yang terkait atau yang terlibat dalam kolaborasi masyarakat. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Satu lembar ini. Atau kecepatan? Aman? Aman, Sensei. Ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait Kokashikaku Nadono Senmon Shoku atau profesi-profesi yang memiliki kualifikasi nasional di bidang kesehatan. Ya, beserta tugas-tugasnya apa aja. Dulu kita pernah belajar terkait yang namanya Gyomu Dokuseng sama Meisho Dokuseng. Masih ingat apa Masih. bedanya Gyomu Dokuseng sama Meisho Dokuseng? Ada yang bisa ngejelasin? Geomuda Kuseng itu kalau nggak sesuai gelarnya nggak boleh ngelakuin pekerjaan. Mm-mm. Kalau Meisho Dokuseng, Meisho Dokuseng itu kalau nggak punya sertifikasi nggak boleh pakai gelar. ya. Kalau dari pekerjaannya, misal kita nih nggak punya gelar Meisho Dokuseng, apakah kita bisa mengerjakan pekerjaan tersebut? Bisa, Ya, contohnya Bapak Ibu. Kalau Gyomu Dokuseng, Geomuda Kuseng nggak bisa, contohnya kayak dokter, perawat, terus ya, apoteker gitu. ya.
Jadi benar ya. Tadi yang dibilang adalah kalau misalkan Gyomodo Kusing itu adalah profesi yang hanya bisa dilakukan ketika orang tersebut itu punya lisensi tersebut. Contohnya kayak dokter, apoteker, dan lain sebagainya. Nanti dijelasin di sini. Kalau Mesodo Kusing, meskipun kita nggak punya lisensinya, tapi kita bisa melakukan pekerjaan tersebut. Kayak apa? Kayak keigo, kayak gitu ya. Jadi di sini kita akan membahas terkait profesi-profesi itu beserta lisensinya. Ya. Yang pertama itu ada isi atau sika isi, dokter dan dokter gigi. Nah, ada irio, sika irio oyobi hokeng sido o okonau. Jadi dokter dan dokter gigi itu melakukan pelayanan medis termasuk kedokteran gigi, nah, dan memberikan penyuluhan terkait kesehatan. Terus isi, sika isi de nakereba isi ikas igyo o sitewa naranai. Jadi selain dokter, dokter gigi itu tidak boleh melakukan praktik kedokteran. Tugas dari dokter itu adalah apa? Adalah ya mendiagnosis, terus pengobatan, terus operasi, pemeriksaan, gitu. Jadi makanya di sini untuk isi dan eh, Sika isi ini dia itu mempunyai dua gelar. Jadi dia itu bisa Gyomodo Kuseng sama Meisho-do Kuseng ya untuk dokter. Terus yang selanjutnya ada Yakuzaisi atau apoteker. Tugas dari apoteker apa saja? Ada Chozai, I Yakuhin no eh, Yukio, Yakuji Sei Insei o Okonau. Nah, jadi dia itu tugasnya adalah meracik obat, ya, menyediakan obat, dan menjaga keselamatan atau keamanan dari obat tersebut. Tugas dari apotek. Terus, Yakuzaishi denai mono wa hambai mata wa juyo no mokuteki de chozai shite wa naranai. Jadi selain apoteker tidak boleh meracik obat untuk dijual atau diberikan kepada pasien. Sama di sini untuk Yakuzaishi, dia itu mempunyai dua gelar, dua lisensi, yaitu Gyomo Dokuseng sama Meisho Dokuseng. Terus yang selanjutnya ada Hokengshi atau perawatan kesehatan masyarakat atau puskesmas tadi ya, perawat kesehatan masyarakat. Hokeng Shino Meisho o Muchi ite Hokeng Shido o Okonau. Jadi dia itu menggunakan gelar ya, menggunakan gelar yang namanya Hokengshi ini untuk memberikan penyuluhan terkait apa? Terkait kesehatan. Ya, tugasnya tugas-tugas dari perawat kesehatan masyarakat ini ya kayak apa? Kayak memberikan edukasi terkait kesehatan, pencegahan penyakit atau penularan penyakit, melakukan home visit, terus bisa melakukan yang namanya kegiatan masyarakat, kayak gitu-gitu. Nah, gelar dari Hokengshi ini, dia itu hanya Meisho Dokuseng, bukan Gyomu Dokuseng ya. Meisho Dokuseng aja nama gelarnya. Terus yang selanjutnya ada Josangshi, bidang, bidan, Josangshi. Josang Matawa, Nimfu, Jokufu, Shinsei, Jino, Hokeng Shido-o Okonau. Jadi si bidan ini melakukan yang namanya persalinan, terus membimbing ibu hamil, terus memberikan eh, terkait bimbingan kesehatan untuk bayi yang baru lahir. Ya, untuk Jo Sangsing di sini, ya, dia mempunyai dua gelar, bisa Gyomo Dokuseng sama Meisho Dokuseng gelarnya. Terus yang selanjutnya ada
Rigaku Ryohoshi atau PT ya, fisioterapis. Jadi Shinta ini Sogai no Aru Mono ni Taishi Omona Toste Sono Kihon Teki Dosaku no Ryoku no Kaifuku o Hakaru Tame Chirio Taisho Sono Hoka no Undo o Okowase Oyobi Denki Shigeki Masaji Onnetsu Sono Tano Butsuri Teki Sudang o Kuaeru Ryoho o Okonau. Jadi yang dimaksud dengan Rigaku Ryohoshi ini, dia itu melakukan perawatan untuk orang yang sakit, ya, yang sogai, yang disabilitas. Terus dia itu juga membantu tindakan dari medis, ya, membantu tindakan dari medisnya. Terus juga tugas utama dari Rigaku Ryohoshi ini adalah untuk melakukan yang namanya memulihkan kemampuan gerakan dasar, ya, Kihong Tekina Dosaku no Ryoku Kaipuku ini pemulihan kemampuan gerakan dasar. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan yang namanya Taiso, ya, Chirio Taiso, memberikan yang namanya latihan terapis kayak latihan gerak, ya, undo latihan gerak, terus serta melakukan terapi eh, stimulasi listrik, ya, Denki Shigeki ini kayak terapi menggunakan stimulasi listrik seperti apa? Seperti pijat misal. Pijat, terus terapi panas, ya, Onitsu, dan metode fisik lainnya. Jadi perlu digaris besari di sini untuk Rigaku Ryohoshi secara garis besarnya dia itu tugas utamanya adalah Kihong Teki Dosaku no Ryoku no Kaipuku. Jadi dia itu berfungsi untuk memulihkan kemampuan gerakan dasar. Nah, misal kayak ada pasiennya itu kayak kena stroke atau patah tulang atau cedera tulang belakang misal, akan bisa lumpuh gitu. Jadi tugas dari fisioterapis tersebut bertugas atau berfungsi untuk memulihkan gerakan supaya dia tuh bisa bergerak secara normal kembali. Ya meskipun nggak bisa normal secara normal ya, tapi secara kihong ya, kayak gitu. Nah, untuk gelarnya di sini ada dua. Ada Meishodokuseng sama Gyomodokuseng. Cuman kalau misalkan ada gambar kayak gini ya, ada simbol kayak gini, dia itu bukan berarti tidak bisa ya, bukan berarti dia itu tidak bisa, tetapi ada pengecualian khusus dan syarat-syarat tertentunya. Jadi dia itu bisa melakukan dua-duanya, tapi ada pengecualian khusus. Dia itu bisa melakukan pekerjaan tersebut, tapi harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan harus berlandaskan dengan instruksi dari dokter. Jadi dia itu bisa melakukan pekerjaan tersebut kalau misalkan ada instruksi dari dokter, ya. Sama eh, ada berpatokan dengan undang-undang yang ada di peraturan tersebut kayak gitu. Kalau misalkan ada simbol kayak gini, diingat-ingat. Nah, saya ulangi lagi, kalau misalkan ada simbol kayak gini, dia itu bukan berarti tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut ya, bukan berarti dia itu tidak termasuk geomodu kuseng, tapi dia itu harus di bawah instruksi dari dokter dan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di peraturan tersebut kayak gitu. Itu Rigaku Ryohoshi ya. Terus yang selanjutnya ada Sagyo Ryohoshi atau OT. OT itu kayak terapi okupasi. Hmm. Ada Shintai Matawa Seising ni Sogai no Aru Mono ni Taishi. Omona Toste Sono Oyo Teki Dosaku no Ryoku Matawa Sakai Teki Teki o no Ryoku no Kaipuku o Hakaru tame ni eh, Sugeng Kosaku Sono Hokano Sagyo Ryo Ho o Okonau. Jadi untuk terapi okupasi ini dia itu dilakukan untuk orang-orang yang mengalami gangguan fisik dan mental.
tugas utamanya, tugas utamanya itu untuk memulihkan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari dan kemampuan beradaptasi di masyarakat. Melalui apa? Melalui berbagai kegiatan seperti kerajinan tangan, ya, terus pekerjaan tangan, dan aktivitas lainnya. Jadi kemampuannya itu kayak menggerakkan untuk aktivitas sehari-hari, ya contohnya kayak makan, terus mandi, masak, menyisir, menulis dan lain sebagainya kayak gitu. Jangan sampai kebalik sama Rigaku Ryohoshi. Dia itu hampir mirip-mirip ya, hampir mirip-mirip dari segi tugas utamanya. Cuman kalau misalkan Sagyo Ryohoshi di sini dia itu tugas utamanya adalah Oyo Teki Dosaku no Ryoku. Tapi kalau Rigaku Ryohoshi dia Kihong Teki Dosaku no Ryoku Kaipuku. Ya, saya tekankan di situ karena sering banget keluar di ujian ya perbedaan antara tugas dari PT sama OT ini. Ya, diingat-ingat ininya. Itu untuk OT. Terus sekarang ada yang namanya Gengo Chokakushi. Nah, Gengo Chokakushi. Atau terapi wicara ya untuk orang yang nggak bisa ngomong atau nggak bisa ngedengar terapi wicara. Ada Gengo Kino. Gengo Kino mata wa Chokaku ni sogai no aru mono ni Gengo kunren, enge kunren nado ya, kore ni hitsuyo na kensa oyobi gengo, shido sono hoka no enjo o okonau. Jadi untuk Gengo Chokakushi ini adalah ditujukan untuk orang yang mengalami gangguan pada fungsi bicara. Seperti apa? Seperti suara, bahasa, dan pendengaran. Dan pendengaran. Jadi Gengo Chokakushi ini dia itu bertugas untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi dari pendengaran tersebut. Ya, seperti apa latihannya? Ya seperti latihan bicara, terus melakukan pemeriksaan, terus melakukan sebuah bimbingan kayak gitu ya. Dan bantuan-bantuan yang dibutuhkan, bantuan-bantuan lain yang dibutuhkan. Jadi si OT ini melakukan yang namanya latihan bicara, latihan menelan, terus pemeriksaan, konsultasi, dan bimbingan. Jadi fokus si ST-nya ini, dia itu membantu pasien yang mengalami apasia. Masih ingat apasia? Apasia. Apa baru mendengar? Apasia itu kayak orang yang mengalami gangguan bicara. Kayak gagap, apasia. Terus sulit menelan, gangguan pendengaran, sama stroke. Itu tugas-tugas dari ST. Terus yang selanjutnya ada sinokungrengsi atau terapi penglihatan. Ortropis namanya, ortropis terapi penglihatan. Di sini ada Ryogangshi Kino ni Sogai no Aru Mono ni Taishi Sono Ryogangshi Kino no Kaifuku no Tame no Gyosei Kunren Oyobi Kore ni Hitsuyo na Kensa o Okonau. Jadi untuk terapi rehabilitasi penglihatan ini ditujukan untuk orang yang mengalami gangguan pada fungsi kedua matanya. Ya, dia itu melakukan yang namanya rehabilitasi ya, untuk memulihkan fungsi tersebut serta melakukan pemeriksaan yang diperlukan. Contohnya apa? Contohnya kayak melatih mata juling, kayak terus melatih mata yang malas kayak gitu. Atau melakukan yang namanya tes penglihatan. Itu fungsi dari Shinokunren itu. Jadi dia untuk si kakunya dia tuh punya dua, ada Gyomo Dokuseng sama Meso Dokuseng. Terus yang selanjutnya ada Gishi Sogushi. Kalau Gishi Sogushi itu adalah prostetik dan ortotik. Nah, prostetik dan ortotik. Gishi oyobi soguno
Souchaku buino sougata gishi sougushi no seisaku shintai eno teki au o okonau. Jadi dia itu tugasnya adalah melakukan yang namanya pencetakan bagian tubuh ya, dengan memasang prostesis atau ortosis tadi serta menyesuaikan agar apa si alat tersebut itu sesuai dengan tubuh kita. Jadi tugas dari Gizi Sogisi ini adalah ya kayak membuat tangan palsu misal, terus kaki palsu atau membuat brace. Ada yang pernah dengar kata-kata brace? Belum, Sensei. Belum. Jadi brace itu kayak alat penyangga atau penopang yang dipakai atau dipasang di bagian tubuh kita. Fungsinya apa? Untuk menstabilkan atau melindungi bagian fungsi yang hilang. Nah, itu namanya brace. Kalau misalkan ada kaki nih, kaki hilang dipotong gitu kan. Terus dikasih kaki palsu. Nah, di kaki palsunya itu ada yang namanya brace. Dia itu kayak penyangganya. Tuh. Nah, untuk gisi sogisinya ini, dia itu mempunyai dua shikaku. Bisa Gyomodo Kuseng dengan syarat harus sesuai instruksi dokter sama Meso Dokuseng. Terus selanjutnya ada Angma Masaji Shiatsushi Harishi Kyushi. Kalau ini adalah terapi pijat ya. Masaji terapi pijat, terus ada akupuntur sama moxibushi ya. Akupuntur dan moxibushi. Isi igai no mono de angma masaji shiatsu hari kyu o okonau baai wa menkyou o hitsuyu to suru. Jadi selain dokter, siapapun yang melakukan namanya angma ini, angma tuh kayak pijat tradisional Jepang, pijat tradisional Jepang. Terus melakukan masaji, pijat, shiatsu, eh, si tadi akupuntur gitu ya, itu wajib memiliki yang namanya lisensi. Jadi kalau misalkan nggak punya lisensi, itu nggak boleh melakukan pekerjaan ini. Ya, gitu. Terus yang selanjutnya ada Q, Q, Q Meisi. Ada tiga. Q, Q, Q Meisi. Artinya adalah paramedis, ya, petugas ambulan. Sini ada Ishino, Shijino, Shitani, Q, Q, Q Mei, Sochi o Okonao. Jadi dia itu bekerja di bawah perintah dokter untuk melakukan tindakan penyelamatan gawat darurat. Kayak apa? Kayak misal kayak CPR, ya. Ada AED atau dia itu bertugas untuk menjaga jalan napas. Jadi tugas dari QQQ Messi ini adalah tindakan sebelum pasien sampai ke rumah sakit. Kayak gitu. Terus untuk si kakunya dia ada dua, ada Gyomo Dokuseng sama Meso Dokuseng. Terus yang selanjutnya ada Shika Shika Issei Shi, ya, Shika Issei Shi. Shika Eisei Shi. Ya, maaf. Shika Eisei Shi atau yang bisa disebut dengan dental higienis. Apa ya, kayak dokter gigi. Ya, hampir mirip, cuman bukan dokter gigi. Dia tuh lebih ke dental higienis, kebersihan dari giginya mungkin ya, kebersihan dari gigi. Ada Siga Oyobi Kokuno Shikang no Yobo Sochi Shika Hokeng Shido o Okonao. Jadi dia itu melakukan yang namanya tindakan pencegahan pada gigi dan rongga mulut serta memberikan penyuluhan terkait kesehatan pada gigi. Ya. Dia itu bukan dokter, cuman dia tuh kayak dokter, kayak gimana ngejelasinnya? Kayak gitulah. Nah, dia tuh mempunyai dua sikaku.
bisa Meisho Dokusen sama Gyomu Dokusen. Terus selanjutnya ada yang namanya Kangri Eiyoshi, ahli gizi ya. Kalau ahli gizi, Ryoyo Ue, Kodo no Senmon Teki, Chisiki o Hitsuyo to Suru, Kenko no Hoji, Zoshin no Tame no Eiyo Shido nado o Okonau. Jadi untuk Kangri Eiyoshi ini memberikan bimbingan gizi untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, terutama pada kondisi perawatan medis yang memerlukan pengetahuan gizi terkait tingkat tinggi. Misal apa? Misal contohnya kayak bimbingan tentang diabetes, terus diet gagal ginjal, atau diet terkait hipertensi, kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Pengetahuan gizi tingkat tinggi ya contohnya kayak gitu. Artinya yang udah level atas ya. Nah, untuk Shikakunya dia Meisho Dokusen saja. Bentar ya. Oke. Terus yang selanjutnya ada Judo Sei Fukushi. Judo Sei Fukushi atau judo terapis. Judo terapis itu ya judo sei fuku o gyo to suru. Jadi dia itu merupakan profesi terapi penyembuhan cedera teknik judo. Teknik judo, teknik judo tuh kayak teknik penyembuhan tanpa operasi. Contohnya misal apa? Contohnya kayak ada orang kesleo gitu. Dia tuh bisa disembuhkan dengan tanpa operasi atau patah tulang bisa disembuhkan tanpa operasi. Kalau di kita tuh kayak apa ya? Kayak tahu yang Tanggal putung sensei. ya sangkal putung sama yang suka ngeretek tuh. Ditarik keretek kayak gitu tahu nggak sih? Yang dikeretek, Oh, yang iya apa ya? sensei yang Yang viral ditarik, biasanya terketek-ketek itu ya. yang kretek-kretek kayak gitu tuh. Badan dikretek-kretek tuh. Tuh kalau di kita tuh judo, sei, fukushi itu kayak gitu. Tapi dia kalau di Jepang harus punya lisensi yang namanya Gyomude Kuseng di sini. Kalau dia tuh nggak punya lisensi, maka nggak boleh dilakukan. Tapi kalau di Indonesia mah nggak usah lisensi bisa kayaknya ngeretek gitu ya. Tuh. Terus ada yang selanjutnya ada Konin Shinrishi. Ya, Konin Shinrishi itu kayak psikolog ya, psikologis, psikolog. Shinri si enga hitsuyona hitono Shinri jotai o kangsatsu bungseki. Shinri ni kang suru sodang jogeng sido nado o okonau. Jadi dia itu mengamati dan menganalisis kondisi psikologis seseorang yang yang membutuhkan namanya kayak dukungan mental serta memberikan konsultasi, nasihat dan bimbingan psikologis. Ya, tugasnya kayak apa? Tugasnya kayak konseling atau tes psikologis. Ya, kayak rehabilitasi terkait psikologi seseorang kalau misalkan lagi ngedon kayak gitu. Itu tugas dari dianya. Itu yang berhubungan dengan Irio ya. Irio. Terus yang selanjutnya yang berhubungan dengan Fukushi atau kesejahteraan. Di sini ada tiga. Ada Sakai Fukushishi ya, kayak pekerja sosial. Di sini tugasnya adalah Fukushini Kang Suru Sodang, Jogeng, Shidoya Kankesa Tono Renraku, Josei Nado o Okonau. Jadi dia itu memberikan konsultasi, nasihat, dan bimbingan mengenai kesejahteraan sosial, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Ya. Nah, tugasnya apa? Tugas dari Sakai Fukushishi itu ya kayak koordinasi layanan,
terus membantu keluarga, atau bisa juga menghubungkan dengan fasilitas sosial lainnya. Tuh. Terus yang selanjutnya ada Seising Hokkeng Fuku Shishi. Kalau ini adalah eh, apa ya? Kayak kesejahteraan kesehatan mental ya, mental health social worker ya. Seising Sogai Shano Sakai Puki Ni Kang Suru Sodang Jogeng Sido Nichijo Seikatsu no Teki ono Tame ni Hitsu Yona Kungreng Nado o Okonau. Jadi untuk mental health social worker ini dia itu memberikan konsultasi, nasihat, terus bimbingan mengenai orang penyandang disabilitas gangguan mental. Nah, serta memberikan pelatihan yang diperlukan agar dia itu dapat beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Kayak rehabilitasi ya contohnya. Jadi tugas dia itu kayak rehabilitasi sosial atau dukungan dengan pasien gangguan jiwa supaya dia itu bisa kembali lagi ke masyarakat misalnya kayak gitu. Nah, untuk Shikakunya dia itu merupakan Meisho Dokusen. Terus yang selanjutnya di sini yang terakhir ada Hoi Kushi. Ya, Hoi Kushi itu kayak guru atau pengasuh anak-anak, kayak apa ya? Kayak penitipan anak, tempat penitipan anak. Bukan tempatnya, tapi dia itu orang yang mengasuh gitu ya. Todobukeng Chiji no Toroku o Ukeru. Jadi harus terdaftar pada Todobukeng. Ya. Kalau misalkan mau ngadain ini, dia itu harus terdaftar ke Todobukeng Chiji terlebih dahulu. Tugasnya apa? Tugasnya ya melakukan bimbingan ya, bimbingan terhadap anak-anak usia dini, kayak bermain atau memberikan konsultasi terhadap orang tua dan lain sebagainya. Nah, di sini yang terakhir ada Jidono Hoi Kushi Hogosani Taisuru Ho Hoi Kushido Nado o Okonau. Ya, tadi seperti yang saya bilang, yaitu melakukan yang namanya bimbingan. Nah, bimbingan terkait pendidikan pada orang tuanya. Terkait apa? Ya terkait cara merawat anak di usia dini itu seperti apa misal. Kayak gitu contoh-contohnya. Nah, dia Shikakunya hanya Meisho do Busei. Itu. Ya. Nah, ini penjelasan terkait bintang tadi ya. Dia itu bukannya nggak bisa sebagai Gyomudokuseng, cuman dia itu harus mengikuti apa yang tertera dalam undang-undang tersebut nih, undang-undangnya. Undang-Undang nomor 31 ya sampai 32 terkait profesi-profesi Gyomudokuseng yang ada bintang 3-nya dan harus sesuai dengan perintah dokter gitu. Itu macam-macam dari Koka Shikaku Nado Senmon Shoku. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Ini wajib kalian tahu ya, karena sering banget keluar di ujian. Shikaku-shikakunya ini. Dia tuh masuk shikaku apa, misal contohnya. Terus contoh dari Gengo Chokakushi, dia itu bertugas sebagai apa, kayak gitu. Harus diapal juga ya, tugas-tugasnya, shikaku-shikakunya, sama pengertiannya. Itu cara ngapalinnya. Oke. Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan? Aman? Kita lanjut ya, kalau aman. Oke, selanjutnya ada Jigyosho Nadoni Haichi Sareru Senmon Soku atau tenaga profesional yang ditempatkan di berbagai lembaga. Gitu. Jadi yang pertama kayak apa? Kayak tenaga profesional yang ditempatkan di lembaga itu. Nah, yang pertama ada macam-macamnya di sini. Kalau yang berhubungan dengan Ryosa itu ada apa aja, kalau misalkan yang berhubungan dengan Sogaisha itu ada apa aja kayak gitu. Nah, kita bahas satu-satu di sini. Yang berhubungan dengan Koresa terlebih dahulu. Untuk yang berhubungan dengan Koresa, tenaga profesional yang ditempatkan itu adalah
ada yang namanya Kaigo Shien Senmong Ing atau care manager ya, care manager. Sudah pernah kita bahas apa itu care manager. Jadi dia itu pengertiannya Shitei Kyotaku Kaigo Shien Jigyo Sho Kaigo Hoken Shisetsu nado ni haichi sareru. Jadi care manager itu biasanya ditempatkan di kantor pelayanan perawatan ya. Kantor pelayanan perawatan atau Kaigo Hoken Shisetsu atau fasilitas asuransi perawatan lansia. Itu penempatan dari Kaigo Shien Senmong Ing. Terus yang kedua, Kyapuran Sakuse Kaigo Zempang ni Kang Suru Sodang Enjo Kanke Kikang Tono Renraku Chose Nado o Okonau. Jadi si care manager ini bertugas membuat yang namanya care plan dan memberikan yang namanya konsultasi mengenai Kaigo, pelayanan Kaigo. Dan juga dia itu bertugas untuk menghubungkan pengguna dengan rumah sakit atau fasilitas serta pemerintah dan profesi lainnya. Itu tugas dari care manager. Kaigo si engseng mong ing sho no yuko kikan wa 5 年で shinsei ni yori kosing suru. Jadi sertifikat care manajernya itu berlaku sampai 5 tahun. Kalau misalkan udah 5 tahun, harus diperpanjang melalui pengajuan lagi. Gitu. Terus yang selanjutnya ada yang namanya Sunin Kaigo Shien Senmong Ing. Kalau Sunin Kaigo Shien Senmong Ing ini adalah care manager yang udah senior. Dia tuh di atasnya care manager, dia tuh lebih senpainya lagi gitu. Nah, care manager senior dia. Pengertiannya adalah Kaigo Shien Senmong Ing no Jitsumu Keiken ga 5 年 ijo ari Sunin Kaigo Shien Senmong Ing Kengsu o Shuryo Shita Mono. Jadi yang dimaksud dengan Sunin Kaigo Shien Senmong Ing ini adalah seorang yang mempunyai pengalaman kerja yaitu 5 tahun sebagai care manager ya. Dia itu mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun dan telah mengikuti pelatihan care manager ini ya, Sunin Kaigo Shien Senmong Ing ini. Dan dia itu telah menyelesaikan yang namanya pelatihan ini serta dia itu mempunyai pengalaman kerja 5 tahun. Tuh. Kalau Kaigo Sunin itu Sensei? Kaigo Sunin Iya. kalau Itu gimana? itu juga senior Kaigo gitu maksudnya Sensei. Kaigo Sunin. Kalau Iya. Kaigo Sunin mungkin dia itu bisa juga disebut dengan seniornya Kaigo gitu. Intinya kalau Sunin itu kayak orang yang bertanggung jawab gitu. Oh iya Sensei. Gitu. Ya kan dia tuh ada Kaigo Shien Senmong Ing care manager, dia tuh ada Sunin Kaigo Shien Senmong Ing, berarti ada yang lebih senior lagi kayak gitu. Oh iya Sensei. Ya. Terus yang selanjutnya kita lanjut dulu ya. Selanjutnya adalah Kankei Kikang Tono Renraku Chose Hokano Kaigo Shien Senmong Ing ni Taisuru no Gengo Shido nado o Okonau. Jadi dia itu bertugas mengkoordinasi antar instansi ya, antar profesi serta memberikan bimbingan terhadap care manager lainnya dan memberikan arahan, terus memberikan konsultasi secara profesional. Jadi tugas dari Sunin Kaigo Shien Senmong Ing itu dia. Jadi dia tuh kayak memberikan konsultasi atau arahan kepada care manager lainnya. Karena dia udah lebih profesional lagi, lebih tinggi lagi kan jabatannya kayak gitu. Ingat-ingat ya. Tadi harus bekerja selama 5 tahun sebagai care manager, terus harus menyelesaikan pelatihan yang namanya Sunin Sakengsu, terus dia itu bertugas untuk mengatur komunikasi dengan profesi lain,
dan dia itu bertugas untuk memberikan bimbingan terhadap care manager lainnya. Itu tugas dari Suninsa Kensu. Karena sering banget keluar nih tugas dari Suninsa Kaigo ini. Itu ya. Terus yang selanjutnya ada yang namanya Sodang Ing. Ya, Sodang Ing atau konselor ya. Konselor itu dibagi dua, ada yang namanya Seikatsu Sodang Ing, yaitu konselor kehidupan, Shitei Susho Kaigo Jigyosho, Shitei Kaigo Rojin Fukushi Shisetsu nado ni Haichi Sareru. Jadi kalau Seikatsu Sodang Ing ini itu biasanya ditempatkan di Suso Kaigo. Masih ingat Suso Kaigo apa? Kalau Suso apa? Ada yang ingat? Ya. Kalau Suso Kaigo ya diingat-ingat. Karena kalau di ujian tuh nggak disebutkan tempat kayak Daisabisu kayak gitu atau yang lain kayak gitu. Pasti menggunakan kata-kata awam ini. Kalau dia itu Suso, berarti dia itu day service. Ya, Suso Kaigo berarti dia itu day service. Jadi untuk Seikatsu Sodang Ing ini dia itu ditempatkan di day service. Sama Shitei Kaigo Rojing Fukushi Seisetsu ya di panti jompo. Kayak ya di tempat kita lah kayak gitu. Terus Seikatsu Sodang Ing. Tugasnya apa? Ya tugasnya kayak memberikan konsultasi terkait kehidupan. Terus dia itu mengurus administrasi masuk ke fasilitas misal. Atau memberikan pelayanan terkait kehidupan dan membantu keluarga yang mengalami kesulitan untuk hidup. Itu tugas dari Seikatsu Sodang Ing. Terus selanjutnya untuk Sodang Ing yang kedua itu ada Sieng Sodang Ing. Bentar ya. Sieng Sodang Ing. Kalau Sieng Sodang Ing ini adalah konselor dari dukungan. Kaigo Rojing Hokeng Shisetsu ni Haichi Sareru. Kalau dia cuma ditempatkan di Kaigo Rojing ya, di Rokeng gitu. Kalau yang tadi ada Seikatsu Sodang Ing yang dimana fokusnya adalah mengurus terkait kehidupan ya, berbeda dengan Sieng Sodang Ing. Kalau Sieng Sodang Ing ini tugasnya itu membantu proses rehabilitasi. Kayak mempersiapkan kepulangan pengguna misal. Jadi kayak gitu ya tugasnya. Terus yang selanjutnya ada Fukushi Yogu Senmong Sodang Ing atau konsultasi alat bantu kesejahteraan. Shitei Fukushi Yogu Taiyo Jigyosho Shitei Tokutei Fukushi Yogu Hambai Jigyosho nado ni Haichi Sareru. Jadi dia itu bekerja di apa? Di salah satu perusahaan penyewaan peralatan kesejahteraan dan Hambai Jigyoso dan penjualan alat bantu kesejahteraan. Itu penempatan dari ini Fukushi Yogu. Kaigo Fukushishi, Sakai Fukushishi, Hokenshi, Junkangoshi, Gishi Sougushi, Rigaku Ryohoshi, Sagyo Ryohoshi nado mo Fukushi Yogu Senmon Sodang Ing no Shikaku Yoken toste motome rareru. Jadi maksudnya itu orang yang bisa menjadi konselor dari alat bantu kesejahteraan ini harus mempunyai titel seperti Kaigo Fukushishi ya atau Sakai Fukushishi kayak pekerja sosial. Terus Hokengshi ya, Hokengshi itu kayak ya tadi ya pekerja puskesmas. Atau Jungkang Goshi. Jungkang Goshi itu kayak perawat praktik. Ya. Ada Gishi Sogushi yang tadi
ya, ahli prostetik dan ortotik. Ada Rigaku Ryohoshi, Piti, Sagio Ryohoshi, Oti, dan lain-lain. Nah, jadi tugasnya apa di sini? Ya tugasnya kayak memilih alat bantu kesejahteraan yang sesuai seperti apa, terus mengajarkan penggunaan alat-alat tersebut, atau mengecek keamanan dari alat-alat tersebut, kayak gitu. Itu tugas-tugas dari Fukushi Yogu Senmong Sodang Ing. Terus yang selanjutnya, kalau tadi subjeknya adalah Ryosa, di sini yang selanjutnya ada Sogaiji. Ya, objeknya adalah si orang dengan disabilitas. Yang pertama itu ada Sabisu Teikyo Sekininsha atau penanggung jawab layanan. Kaigo Hokeng Ho Shitei Homon Kaigo Jigyosho Shogai Sha Sogo Shien Ho Shitei Kyotaku Kaigo Jigyosho Nado no Ni Haichi Sareru. Jadi si penanggung jawab layanan ini itu bekerja di seperti apa? Seperti Shitei Homon. Shitei Homon itu kayak home care ya. Home care sama pelayanan bantuan di rumah. Ya, Shitei Kyotaku Kaigo. Nah, tugasnya apa? Tugasnya si Sabisu Teikyo Sekininsha ini adalah Homon Kaigo Keikaku. Kyotaku Kaigo Keikaku no Sakuse. Jogeng, Sido, Nado, Okonau. Jadi dia itu bertugas untuk membuat rencana home care. Membuat rencana dari home care. Dan memberikan terkait arahan dan bimbingan. Gitu. Shikaku yoken kaigo fukushishi, kaigo shokuin, kisoku kenshu shuryo mono, jitsu musha kenshu shuryosha nado. Jadi syarat umumnya itu untuk menjadi sebagai Sabisu Teikyo ini adalah harus kaigo fukushishi. Terus harus lulusan yang namanya ini kaigo shokuin kiso kenshu ini. Kayak apa ya? Kayak ujian dasar terkait perawatan kayak gitu. Terus harus lulus Jitsu Musha Kenshu. Itu syarat-syarat umum untuk menjadi Sabisu Teikyo Sekininsha. Terus yang selanjutnya ada Homon Kaigo atau Herupa. Helper. Homon Kaigo. Shitei Homon Kaigo Jigyoso. Shitei Kyotaku Kaigo Jigyoso nado ni haichi sareru. Jadi dia itu bekerja di layanan home visit, ya di home care, ya, atau kantor layanan bantuan di rumah. Niseng Jusang Heisei Nijugo Nendo Kara Kaigo Shokuin Shonincha Kenshu Kaigo Fukushishi Yosei no Tame no Jitsu Musha Kenshu ni Ryugo Sareru. Jadi dia itu si Homon Kaigo ini berdiri sejak 2013. Ya. Sistem pelatihan lama digabung menjadi dua. Menjadi apa? Yang pertama itu ada Kaigo Shoku ini Kaigo Shokuin Shoninsa Kenshu, yaitu pelatihan dasar keperawatan, sama Jitsu Musha Kenshu, ya, pelatihan praktis menuju Kaigo Fukushishi. Jadi si home helper ini membantu pengguna yang tinggal di rumah seperti memberi makan atau membantu mandi, membantu berpakaian, buang air, bersih-bersih rumah, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Itu tugas dari Homon Kaigo. Terus yang selanjutnya di sini ada Sabisu Kangri Sekininsha. Sabisu Kangri Sekininsha atau Service Manager ya, Service Manager. Sogai Fukushi Sabisu Jigyoso, Ryoyo Kaigo Seikatsu Kaigo nado ni Haichi Sareru.
Jadi dia itu ditempatkan di fasilitas pelayanan kesejahteraan penyandang disabilitas. Seperti apa? Seperti Ryoyo Kaigo, perawatan medis jangka panjang. Bentar. Terus Kobetsu Shieng Keikaku no Sakusei Sodang Enjo Renraku Chose Nado o Okonau. Jadi dia juga bertugas membuat rencana bantuan individu. Nah, memberikan sodang, yaitu memberikan konsultasi dan jogeng, saran, serta koordinasi lainnya. Jadi dia itu kayak mengatur pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan pengguna, kayak gitu. Itu tugas-tugas dari Sabisu Kangri Sekininsa. Terus selanjutnya ada Seikatsu Shieng-ing. Kalau Seikatsu Shieng-ing ini kayak orang yang menyupport ya, kayak life support worker, pekerja support apa ya? Pekerja dukungan kehidupan kayak gitu ya, gampangannya. Fukushi Sogai Fukushi Sabisu Jigyoso Ryoyo Kaigo Seikatsu Kaigo nado ni haichi sareru. Jadi dia itu bekerja di fasilitas pelayanan disabilitas, melakukan konsultasi dan bantuan kehidupan kesehari-harian. Gitu. Sodang Enjo Nyo Taisho Tetsuzuki Renraku Chose Nado o Okonau. Dia itu memberikan yang namanya penyesuaian hubungan prosedur masuk keluar panti sama memberikan terkait dukungan. Itu tugas dari Seikatsu Shieng-ing. Terus yang selanjutnya ada Sokugyo Shido-ing. Kalau ini kayak orang yang memandu pekerja-pekerja. Ada Suro Iko Shieng, Suro Keizoku Shieng Jigyosho ni Haichi Sareru. Jadi dia itu bekerja di fasilitas dukungan transisi kerja ya. Shuro Iko Shieng itu adalah dukungan transisi kerja. Kalau Suro Keizoku Shieng Jigyosho ini, dia itu adalah dukungan berkelanjutan untuk kerja. Nah, kalau tadi dukungan transisi kerja, kalau yang satunya ini adalah dukungan berkelanjutan untuk kerja. Sokugyo Ueno Gijutsu o Sutoku Saseru Kungreng Shido nado o Okonau. Jadi memberikan pelatihan dan bimbingan terkait keterampilan. Nah, contohnya kayak melatih pengguna membuat kerajinan tadi, memasak, terus kayak mengoperasikan sebuah komputer misal, atau bahkan bisa berkebun kayak gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya agar si penyandang disabilitas tersebut itu dapat bekerja secara mandiri. Terus yang selanjutnya ada Jido Hatatsu Shieng Kangri Sekininsha atau penanggung jawab manajemen dukungan perkembangan anak. Jido Sogaiji Susoshi Engi Gyoshon ya Sogaiji Nyusoshi Setsu ni Haichi Sareru. Jadi dia itu bekerja di fasilitas pelayanan anak penyandang disabilitas. Jido Hatatsushi Enkeikaku no Sakusei Sodang Jogeng Renraku Chose Nado o Okonau. Jadi dia itu juga bertugas membuat rencana perkembangan anak, memberikan konsultasi dan saran, serta berkoordinasi. Jadi untuk jabatannya itu hampir sama dengan Sabisu Kangri Sekininsa tadi. Ya, sama-sama ini. Tetapi untuk kalau yang ini, tetapi dia itu dikhususkan untuk anak penyandang disabilitas tadi. Tapi hampir mirip sih. Gitu.
Terus yang terakhir di sini ada Sodang Sieng Sengmong Ing, tenaga ahli konseling dan dukungan bagi penyandang disabilitas. Ada Sitei Ipang Sodang Sieng Jigyoso, Sitei Tokutei Sodang Sieng Jigyoso Nadoni Haichi Sareru. Jadi dia itu bekerja di kantor layanan konsultasi secara resmi. Kalau yang ini tuh, dia tuh bekerja di salah satu layanan konsultasi secara resmi. Sabisu nado Ryo keikaku no sakusei kankei kikang tono renraku chosei nado o okonau. Dia itu membuat layanan, rencana pelayanan atau Sabisu nado Ryo keikaku ini serta melakukan koordinasi dengan berbagai instansi. Ya. Jadi dia itu kayak bekerja sama dengan bukan bekerja sama, kayak berkoordinasi dengan rumah sakit, terus pemerintah, keluarga atau fasilitas pelayanan lainnya. Itu tugas-tugas dari Sodang Sieng Sengmo Ing. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain terlebih dahulu.